Van, gimana kondisi Marsha, Van? Aku temu Marsha di rumah kosong dalam lemari. Katanya dikunciin sama Sandra. Kalau aku nggak cepet-cepet nemuin dia, aku nggak tahu sekarang kondisi dia kayak gimana. Van, Cassandra nggak mungkin ngakuin itu, Van. Pasti Marsha udah sengaja fitnah Cassandra. Ya tapi nggak mungkin dia bohong juga. Buat apa? Tapi Cassandra nggak mungkin, Van. Enggak. Keluarga pasien? Ya dok, gimana? Alhamdulillah, kondisi pasien mulai siumat. Walaupun tadi sempat mengalami henti jantung. Tapi setelah mendapatkan penanganan yang cepat, terutama di dalam ambulans tadi, tim berhasil melakukan penanganan yang cepat. Dan kondisi jantungnya sekarang sudah mulai stabil. Berarti untuk sekarang ini aman? Untuk sekarang stabil. Tapi masih harus dalam pengawasan yang intensif ya. Boleh aku ke dalam? Silakan. Boleh. Van, makasih banyak ya udah bantuin aku kedua kalinya. It's okay. Yang penting sekarang kamu tidur aja. Aku bakal jagain kamu terus di sini. Walaupun Marsha ngeselin, tapi aku nggak boleh emosi. Apalagi sampai bertindak ceroboh. Kondisi Marsha kayaknya lumayan serius. Dokter aja bilang dia sempat henti jantung. Bapak bisa tolong sopan nggak di kantor saya? Dan saya juga nggak paham sama kalimat Bapak. Saya mempengaruhi anak-anak Bapak. Sejak kapan, Pak? Bu Sinta tuh harus tahu. Dikta itu sudah berani melangkahi saya. Dan katanya dia itu mau tunangan, bahkan mau nikahi Aurel dengan Kenzo awalinya. Apa benar Bu Cynthia itu mempengaruhi Aurel sampai dia minta permintaan seperti itu? Kamu boleh keluar dulu. Baik. Cynthia, bayangkan bagaimana perasaan saya sebagai ayahnya tidak dihargai sama anak-anaknya. Mereka tuh benar-benar kompak menentang saya. Mungkin Pak Aditya ini lupa kalau anak-anak Bapak sudah dewasa. Kenzo, Aurel, Dikta, mereka bukan anak kecil lagi. Mereka bisa berpikir, bisa memilih, bisa menentukan jalan yang mereka mau ambil. Harusnya sih Bapak introspeksi ya. Karena saya sama sekali juga nggak tahu soal pertunangan itu, jadi sudah pasti ini inisiatif mereka sendiri. Kenapa mereka sampai bisa ngelakuin itu? Harusnya Bapak cek kelakuan Bapak. Jangan jadi nyalain saya. Jangan mentang-mentang Bu Cynthia tuh lebih kaya daripada saya. Saya mengejar-kejar Bu Cynthia. Dan sekarang Bu Cynthia seenaknya merendahkan saya. Saya merendahkan Anda. Anda yang merendahkan diri Anda sendiri. Sekarang mending dibawa aja semua berkas-berkasnya, dipelajari secepatnya, ditandatangani. Supaya urusan kita selesai dan saya tidak perlu ketemu Anda lagi.
Bu, saya pergi dulu ya Bu, masih ada keperluan. Oh ya Bu, nanti kalau Ibu mau pergi, tolong pintu ditutup lagi ya Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pasti foto Mutiara waktu masih kecil. Putriku sayang, kamu dulu lucu sekali. Dari kecil kamu udah cantik. Betapa sakitnya hati mama gak bisa melihat kamu tumbuh. Gak bisa ada waktu kamu belajar jalan dan waktu kamu belajar bicara. Ya Allah, selama ini anak aku tinggal di tempat seperti ini. Maafin mama, nak. Karena kamu harus hidup susah seperti ini. Tapi, terima kasih Widuri. Kamu sudah membesarkan anakku. Kamu sudah mendidik dia jadi gadis yang baik, yang tegar, dan juga kuat. Bu Widuri dulu bilang ke saya, katanya saya tuh lahirnya di Jakarta. Tapi saya dibesarin sama Bu Widuri di sini. Itu kok kayak suara Mutiara? Kok bisa Mutiara ada di sini? Itu pintunya kayak kebuka ya, Mas? Ini kayaknya rumahnya baru dibobol deh Mutiara. Itu masih ada bekasnya. Kayaknya udah ada orang dalam deh Mutiara. Itu kan juga suara Kenzo. Apa Mutiara sama Kenzo ada di sini? Kayaknya kan orang itu tahu rumah ini kosong, jadi mungkin dia bobol kali ya. Coba kita masuk dulu aja ya, kamu di belakang saya. Ya.